Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini mbaknya tuh tanya seperti ini. Waktu pertama kali kakak kerja ke Singapura, apakah bahasa Inggrisnya sudah lancar? Nah, di sini saya akan menjawab ya. Dulu ya teman-teman, saya itu datang ke Singapura pertama kali, saya nggak bisa bahasa ya. Saya hanya modal nekat. Saya cuman mikir seperti ini. Saya kalau nggak kerja ke luar negeri, kalau saya cuman bekerja di Indonesia saja, pasti kehidupan saya nggak akan bisa berubah, dan mungkin saya hanya kerja 1 atau 2 tahun, setelah itu nikah kayak gitu kan. Dulu saya pertama kali datang ke Singapura nih, saya belum nikah teman-teman, lulusan SMK saya langsung meluncur ke PT. Waktu itu PT saya berada di Jakarta teman-teman ya, karena di area Ngawi Madiun belum ada PT, jadi saya harus meluncur ke Jakarta. Tapi waktu itu saya punya sponsor ya, sponsor saya itu dari daerah Ngawi saja, dan saya dibawa ke Jakarta. Waktu itu saya nggak mikir aneh-aneh teman-teman, nggak mikir yang nantinya apakah benar-benar saya akan dibawa ke PT atau enggak ya. Saya mikirnya yang penting saya kerja, niatnya saya tulus, bismillah, ingin merubah nasib, begitu. Meskipun saya lulusan SMK teman-teman, saya di sini nggak bisa bahasa Inggris, yakin ya, karena kalian tahu sendiri kan, bahasa Inggris di Indonesia itu benar-benar nggak ditekankan harus bisa, kan enggak. Waktu dulu saya itu kelulusan tamatan tahun 2004-2005, jadi waktu itu ya saya langsung yang namanya kepengen lah daftar bekerja ke luar negeri kayak gitu, dan alhamdulillah saya ada yang namanya tetangga sponsor ya, katanya oke, di sini saya bisa bantu kamu untuk misalkan kamu mau pergi ke mana kayak gitu kan. Dan waktu itu teman-teman, saya itu acaranya ya, rencananya saya itu kepengen ke Hong Kong ya, akan tetapi dari PT saya itu justru disarankan masuk ke Singapura. Karena apa? Yaitu tadi PT bilang, Mbak, kalau mbaknya kepengen ke Hong Kong nanti kelamaan ya. Karena apa? Bahasa waktu ke Hong Kong tuh susah banget, belajar bahasa tuh susah banget teman-teman ya. Bahasa di Hong Kong tuh nggak gampang ya. Terus mbaknya juga baru pertama kali datang kerja ke luar negeri, lebih baik mbaknya masuk ke Singapura. Dan alhamdulillah kan, saya waktu itu memanglah ibaratnya ya nggak apa-apa lah, saya nurut aja, yang penting saya mau bekerja kayak gitu kan. Orang namanya baru pertama ya, baru ingin mengadu nasib ke luar negeri ya, manut aja lah teman-teman ya. Alhamdulillah setelah sampai di PT, terus dalam waktu 1 bulan tuh teman-teman, itu langsung diproses ya, saya langsung terbang, nggak lama. Alhamdulillah waktu di PT saya itu nunggunya cepet banget, 1 bulan langsung terbang ke Singapura ya, itu tahun 2005. Oke. So setelah itu saya langsung dapat majikan tuh di rumah majikan. Apakah semuanya berjalan mulus? Enggak, saya itu susah banget dalam komunikasi dengan anak majikan, dengan keluarga majikan, karena di sini keluarga majikan dan anak majikan itu nggak bisa ngomong bahasa Melayu, jadi bahasa sehari-hari ya bahasa Inggris. Dan saya merasa kebingungan sebenarnya ya teman-teman. Waktu itu pembantu yang lama itu masih ada di situ, akan tetapi pembantu yang lama ini kan disuruh untuk training saya 2 minggu. Dia bilang malah seperti ini, kamu di sini kalau nggak bisa ngomong, kamu di sini kalau nggak bisa kerja, dalam waktu 2 minggu akan dipulangkan mem ke agent. Dia bilangnya seperti itu loh teman-teman. Terus saya tuh sampai bilang seperti ini, Mbak, bisa nggak saya diajarin ngomong bahasa Inggris biar saya juga bisa lancar seperti mbaknya kayak gitu kan.
mbaknya tuh nggak mau berbagi sama saya. Mbaknya tuh bilang seperti ini, terserahlah, aku nggak mau ngajarin kamu, nanti aku takut salah. Padahal di situ mbaknya sudah 5 tahun kerja di situ, tapi mbaknya ini nggak mau yang namanya ngajarin saya dalam bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dari situ akhirnya majikan menyadari bahwasanya nggak apa-apa, kamu di sini nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kamu bisa bekerja. Karena apa teman-teman? Waktu itu saya itu dipekerjakan di 2 alamat ya. Kalau pagi saya dibawa ke rumah amanya, tapi kalau malam saya dibawa ke rumah mem. Jadi saya kerjanya 2 tempat. Waktu itu saya kan masih baru, masih awal, saya nggak tahu peraturan bahwasannya dipekerjakan di 2 alamat itu sebenarnya nggak boleh, larangan lah ya ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan kita berani ngelapor nih ke pihak MOM kayak gitu, majikan tuh kena, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi di sini soal bahasa itu yang membuat saya tuh susah berkomunikasi dengan keluarga majikan, dengan anak majikan. Waktu itu kan anaknya majikan yang kecil umur 2 tahun tapi udah pinter banget ngomongnya teman-teman ya. Yang gede umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun kayak gitu ya. Tapi di sini memang susah banget dalam komunikasi. Tapi alhamdulillah ya, yang namanya momongan saya tuh kan cerewet tuh ya. Tiap hari ngajakin ngomong terus, sampai momongan yang kecil tuh komplain sama ibunya. Dia bilang kayak gini, "Mami, kakak nggak bisa ngomong, masa setiap aku ngajak ngomong dia kakaknya bilangnya yes, no, yes, no," kayak gitu. Terus akhirnya dari situ lambat laun pelan-pelan 6 bulan teman-teman saya pelan-pelan bisa ngomong. Karena apa ya, itu tadi terbawa dari momongan saya ya, yang kecil tadi tahun cerewet banget. Itu saya masih hafal namanya momongan saya itu sampai sekarang. Padahal itu tahun 2005 sampai 2011 saya bekerja di satu majikan di daerah Angmokio teman-teman ya. Dan maaf banget di sini anginnya gede. Oke, so di sini tuh teman-teman saya itu masih ingat saya itu bekerja dengan keluarga siapa. Anak saya itu ada 2 di sana ya, maksudnya momongan saya itu semuanya cowok-cowok. Namanya saya pun masih ingat, nama momongan saya itu masih ingat ya. Tetapi alhamdulillah mendapatkan majikan yang baik, ngerti, nerima kekurangan saya kayak gitu tuh alhamdulillah banget. Waktu itu kalian tahu nggak teman-teman, 2 tahun pertama ya saya itu nggak ada libur dan juga nggak ada HP. Kalian tahu dan kalian pasti bakalan merasa susah, merasa hampa, merasa ya Allah, 2 tahun pertama loh teman-teman. Bayangkan 2 tahun pertama no HP, no off day, tanpa HP, tanpa off day ataupun libur tuh nggak ada teman-teman. Barulah setelah saya nambah kontrak itu majikan ngasih saya sebulan tuh hanya sekali off day ya. Terus tentang HP itu majikan masih ngelarang. Sebenarnya dia bilang seperti ini, kamu nggak usah beli HP, nanti jadinya boros, kamu nggak bisa kirim uang. Terus ngomongnya sampai kemana-mana kayak gitu kan. Tapi saya menolak, saya aja yang brengkel teman-teman. Saya ngomong sama mem bahwasanya kalau saya nggak ada HP mem, saya bagaimana bisa telepon ke keluarga, telepon ibu, saya nggak bisa. Tiap hari teleponnya di bawah blok, beli kartu gado-gado, saya nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya ya udah terserah kamu. Terus saya beli ke Angmokio Center teman-teman. Di sana tuh saya beli HP ya, yang waktu itu harganya masih murah-murah kan, gaji saya juga masih kecil waktu itu kan. Alhamdulillah dari situ timbullah benar-benar boros teman-teman. Saya sekali beli tuh kartu Starhub HP itu yang Happy 128, itu kadang seminggu itu saya menghabiskan 4 kartu, kadang 3 kartu. Untuk apa sih? Untuk telepon ibu. Waktu itu saya belum punya suami, saya belum nikah ya, seperti itu teman-teman ya, boros. Karena waktu itu kan ibu saya itu nggak ada internet, HP-nya masih jadul, harus teleponnya pakai IDD 018 ya, jadi boros banget. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah semuanya lancar ya. Tapi itu tadi loh teman-teman, berproses ya. Meskipun majikan baik, tapi saya masih aja nangis. Karena apa? Yaitu tadi kangen dengan keluarga, kepengen pulang. Ada rasa yang nggak betah itu karena apa? Kepengen pulang kayak gitu. Tapi disemangatin sama ibu, dia bilang, kamu kalau pulang mau ngapain?
kamu di situ kerja, saya doakan semoga kamu sukses. Kayak gitu, dikasih semangat terus sama orang tua. Waktu itu saya belum nikah teman-teman ya, sampai sekarang saya sudah menikah dan saya sudah punya anak teman-teman, anak saya sudah besar ya. Dan itulah saya itu merintis dari nol sampai sekarang akhirnya seperti ini. Ya alhamdulillah, saya bersyukur banget karena semua ini berkat support dari keluarga, berkat support dari suami juga. Alhamdulillah suami ngerti ya bahwasanya kalau saya nggak kerja ke luar negeri nggak bakalan bisa lah kayak gini. Akhirnya suami juga mengizinkan, akhirnya ya udahlah kamu kerja nggak apa-apa, aku yang di rumah jaga anak, kayak gitu loh teman-teman. Ya alhamdulillah, pokoknya orang tuh kalau mau berusaha ya insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian yang kepengen kerja ke Singapura tapi bahasa nggak bisa, nggak apa-apa mbak ya, nggak apa-apa. Soal bahasa itu nanti pelan-pelan pasti akan bisa dengan sendirinya ya. Yang penting kalian mau belajar berlatih, yang penting kalian harus ngomong setiap hari, entah itu salah entah itu benar, harus berani ngomong, jangan sampai diam terus. Kalau kalian sampai diam terus, itu sampai kapanpun kalian nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris ya. Karena kalau kita mau bisa ya harus mau belajar, intinya seperti itu. Gampang kok ya, nggak ada yang susah selagi kita mau berusaha. Oke. Dan di sini buat teman-teman semuanya, mungkin kalian yang baru menemukan video saya ya, kalian juga bisa cek di video-video yang lainnya. Semoga saja bisa bermanfaat, semoga saja bisa menginspirasi, memotivasi buat teman-teman yang saat ini sedang bingung berada di Indonesia, bingung mau ngapain, bingung mau kerja apa ya, mau cari yang namanya penghasilan yang besar, tapi bagaimana caranya, kayak gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang kepengen proses kerja ke Singapura, saya sarankan kalian harus masuk PT ya, jangan sampai kalian lewat jalur yang bisa dibilang ilegal, calling visa ya, karena itu semua nggak aman dan kalian semua akan merasakan masalah. Misalkan itu nanti terjadi pada kalian di tengah-tengah perjalanan ya. Di sini saya sebagai Mbak TKW yang sudah lama bekerja di Singapura, saya doakan semoga teman-teman semuanya yang kepingin proses kerja ke Singapura diberikan kemudahan, kelancaran ya, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga semuanya pokoknya lancar sampai finish kontrak. Apapun yang menjadi hajat kalian bisa kabul. Amin. Oke teman-teman, nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya segera terbang ke Singapura, segera bekerja ke Singapura, segera kalian mendapatkan pokoknya tempat yang kalian inginkan, di mana kalian merasakan kenyamanan, kalian nggak akan pindah-pindah majikan ya. Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah yang terbaik untuk kalian semua. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.